Baik, selamat datang dalam pertemuan pertama untuk mata kuliah Manajemen Merek. Hari ini kita akan mempelajari mengenai definisi dari merek dan juga manajemen merek. Merek sendiri, definisinya adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi itu semua yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu penjual atau sekelompok penjual. Dan juga untuk membedakan produk dan jasa tersebut dari pesaingnya. Elemen-elemen merek itulah yang disebut dengan nama, istilah, tanda, simbol, ataupun desain. Bahkan ada suara. Mungkin Anda suka dengar jingle-jingle yang Anda kenali seperti jingle Aqua dan lain-lain, tagline, dan masih banyak lainnya. Itulah yang disebut dengan brand element. Lalu apakah merek itu penting? Pertama kita lihat dari sisi perusahaan. Merek jelas akan membuat produk perusahaan berbeda dengan produk pesaingnya. Selain itu, dengan adanya merek, maka produk perusahaan tersebut memiliki suatu perlindungan hukum. Dan dengan merek yang kuat, perusahaan akan lebih leluasa dalam menetapkan strategi harga. Lalu, apa manfaatnya untuk konsumen? Jelas, merek akan lebih mudah untuk membuat konsumen mengidentifikasi ataupun mengenali suatu produk. Dengan merek, maka ada image yang tertanam pada merek tersebut yang membuat konsumen lebih mudah untuk membedakan suatu produk. Misalkan saya eh, menulis produk atau merek BMW dengan merek Toyota. Ada image yang tertanam dalam merek tersebut yang membuat konsumen lebih mudah untuk membedakan. Setelah itu ada harga. Sama contohnya apabila saya sebut seperti ini, ada lebih mudah untuk membedakan. Atau dalam satu perusahaan pun dengan adanya merek akan lebih memudahkan harga. Misalkan saya menulis Innova, Avanza, dan Crown. Nah, pasti ada suatu rentang harga yang Anda ingat dari merek-merek tersebut. Inilah yang membuat merek itu memudahkan bagi konsumen. Selain itu, dengan merek juga konsumen itu bisa saling membagi pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Baik itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk. Yang selanjutnya adalah kita dapat membedakan suatu produk secara kualitas ataupun spesifikasi. Misalkan saya beri contoh sekali lagi, seri Galaxy untuk produk Samsung dan seri A atau seri J. Nah,
maka dengan mudah Anda akan mengenali kira-kira ada spesifikasi atau kualitas tertentu dari suatu produk karena Anda mendengar mereknya. Dan juga Anda bisa dengan mudah memberikan rekomendasi kepada orang-orang ataupun rekan Anda atau lingkungan Anda mengenai kualitas suatu produk dengan adanya merek. Lalu apa bedanya produk secara konvensional dan juga produk yang memiliki merek? Kita lihat apabila pisang itu tidak diberikan merek, maka kita akan timbul kesan bahwa pisang yang dijual oleh satu pedagang dengan pedagang yang lain adalah pisang yang sama. Namun, apabila itu dikemas dengan baik dan diberikan merek, maka kita menganggap dua hal ini adalah dua produk yang berbeda. Karena itulah ini salah satu manfaat dari merek. Lalu kira-kira apa saja produk yang bisa diberikan merek? Hampir semua produk itu bisa diberikan merek. Kita lihat. Physical goods, dari sport apparel, makanan instan, mobil, dan juga kebutuhan sehari-hari, kita bisa berikan merek. Contoh yang kedua adalah jasa. Jasa pengiriman, jasa penerbangan, jasa perhotelan, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dapat diberikan merek. Online produk, Anda sudah kenal merek-merek ini. Ini salah satu yang kita bisa berikan merek. Retailer, distributor, kita juga jelas ini umum diberikan merek. Nah, pertanyaannya adalah orang dan organisasi, apa bisa diberikan merek? Kita lihat di sini. Kita mengenal merek Inul Daratista. Padahal nama aslinya adalah Ainur Rohimah. Kita mengenal merek Damian. Padahal nama aslinya Aditya Prambudi. Itulah yang merek-merek yang digunakan oleh individu-individu supaya mereka lebih mudah diingat ataupun lebih mudah dikenali oleh penggemarnya. Selanjutnya, Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala menggunakan merek Jokowi JK 2014 pada pemilihan presiden tahun 2014. Jelas dengan adanya merek ini lebih mudah untuk dikenali oleh para pemilih. Partai politik di Indonesia banyak sekali. UNICEF itu adalah salah satu contoh-contoh organisasi yang bisa diberikan merek. Oke, selanjutnya adalah sport atau olahraga, seni ataupun juga entertainment. Kita lihat di sini contoh-contoh merek di olahraga. Ini contoh-contoh merek di seniman dan juga contoh-contoh merek di bidang hiburan. Harry Potter. Kita dengan melihat sebagian saja dari tulisannya, kita bisa mengenali bahwa itu adalah tulisan dari suatu film yang bernama Harry Potter. Karena itu merek Harry Potter maupun The Beatles maupun FIFA ataupun Manchester United memiliki suatu bentuk khas di tulisannya supaya mudah dikenali. Bahkan lokasi geografis pun dapat diberikan merek. Indonesia dengan merek Wonderful Indonesia. Kedua, Thailand dengan merek Amazing Thailand. Dan juga Malaysia dengan Truly Asia. Itu adalah merek-merek yang digunakan dalam industri pariwisata. Selain itu, ada ide dan juga maksud-maksud yang bisa diberikan merek. Seperti Go Green. Ini menjadi suatu bentuk branding untuk gerakan hijau
di industri, dan juga suatu bentuk solidaritas terhadap pengidap AIDS pun bisa diberikan merek. Supaya apa? Supaya ide dan maksud-maksud tersebut dapat mudah dikenali oleh orang-orang. Lalu apa itu branding? Branding sendiri adalah endowing products and services with power of brand. Bagaimana menggabungkan produk dan jasa dengan kekuatan merek sendiri. Di mana tujuan dari branding itu adalah menciptakan pembedaan antara produk kita dan juga produk-produk pesaing. Sekarang kekuatan merek atau brand equity adalah suatu bentuk dari nilai tambah ketika kita menggabungkan merek dengan produk ataupun jasa. Muncullah nilai tambah dari produk tersebut akibat adanya merek. Nah, nilai tambah tersebut disebut sebagai brand equity. Brand equity sendiri adalah mencerminkan bagaimana konsumen itu berpikir, merasakan, dan juga bertindak terhadap suatu merek. Coba saya berikan contoh, misalkan ada diskon 50%. Tapi yang didiskon ada dua merek yang berbeda, misalkan Samsung dan juga ada merek misalkan Advan. Nah, kira-kira Anda merasakan sesuatu yang berbeda enggak? Setelah Anda mengetahui informasi tersebut. Apabila ada sesuatu yang berbeda, maka apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan bagaimana tindakan Anda nanti, itu akan berbeda antara kedua merek tersebut. Nah, itulah brand equity. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini adalah tantangan dan tentu saja setiap tantangan akan memberikan kesempatan. Yang pertama adalah savvy customer. Savvy customer itu adalah bagaimana konsumen semakin lama semakin cerdas dan semakin kritis terhadap informasi-informasi yang diberikan. Tantangannya apa? Jelas itu akan membuat dari perusahaan tidak mudah untuk mengembangkan mereknya. Karena akan mudah muncul kritik dan juga muncul pertanyaan-pertanyaan dari konsumen terhadap informasi yang disampaikan. Namun, apabila perusahaan mampu untuk mengembangkan mereknya, maka merek tersebut akan lebih sustainable atau lebih berkelanjutan secara jangka panjang di benak konsumen. Yang kedua adalah economic downturns. Penurunan ekonomi itu tentu saja memberikan tantangan dalam pengembangan merek. Namun, apabila perusahaan berhasil mengembangkan mereknya, merek-merek yang kuat itu adalah merek-merek yang dapat tahan dalam keadaan penurunan ekonomi. Baik, yang selanjutnya adalah brand proliferation. Di sini ada kesempatan sebenarnya, ada opportunity bagi perusahaan menggunakan merek-mereknya pada produk-produk yang tidak umum digunakan sebelumnya. Misalkan kita menggunakan merek Ferrari di laptop. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana suatu merek itu bisa digunakan untuk produk-produk yang sebelumnya tidak digunakan. Namun tentu saja dalam prosesnya perusahaan harus berhati-hati
Karena apa? Tantangannya apabila kualitas dari merek atau kualitas dari produk baru yang disematkan oleh merek tertentu itu tidak sesuai dengan branding dari merek yang sebelumnya, maka itu akan merusak branding merek tersebut, bukannya malah meningkatkan. Selanjutnya adalah media transformation. Media semakin lama semakin berubah. Mungkin Anda ketahui dulu waktu Anda tahun awal 2000-an, media utama adalah televisi. Namun semakin lama ini semakin bergeser dengan adanya sosial media. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana perubahan itu terjadi. Anda sekarang lebih sering memperoleh informasi dari sosial media dibandingkan dari media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu hati-hati karena apa? Karena adanya bias informasi. Akan semakin sulit bagi konsumen untuk membedakan mana informasi yang benar dan juga mana informasi yang salah. Nah, karena itu kita sering mendengarkan mengenai berita hoax. Baik, selanjutnya kita akan lanjut. Ya adalah increase competitions. Jelas persaingan meningkat, maka merek itu harus semakin penting. Juga semakin penting. Karena merek-merek yang kuat itu kesempatan untuk bertahan di pasarnya juga semakin besar. Selanjutnya adalah increase cost. Pertama, biaya meningkat. Sehingga juga beban perusahaan juga semakin meningkat, baik biaya produksi maupun juga biaya dalam mengembangkan merek tersebut. Namun, apabila perusahaan itu tepat dalam mengembangkan merek, jelas posisi perusahaan akan lebih kuat di pasar. Baik, selanjutnya adalah greater accountability. Pertama, akuntabel. Suatu merek itu karena sekarang banyak metode-metode dalam mengukur efektivitas. Efektivitas merek. Jadi kita lebih mudah dalam mengukur apakah merek kita itu berkembang dengan baik atau tidak. Karena itu ini jadi kesempatan dan juga tantangan karena apa? Semakin juga kinerja itu diawasi. Awasi. Kinerja siapa? Kinerja para pemasar. Baik dari tataran yang tinggi sampai ke dari tataran yang tinggi sampai tataran yang paling bawah. Karena itu para marketer itu menghadapi tantangan bahwa semakin mudah kinerja mereka diawasi, namun juga semakin mudah untuk para marketer dalam mengevaluasi kinerjanya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana mengelola brand secara strategis atau strategic brand management.
Strategic brand management sendiri adalah melibatkan desain dan implementasi dari program-program pemasaran dan aktivitas-aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk membangun, mengukur, dan mengelola kekuatan merek itu sendiri. Ada 4 proses atau 4 langkah dalam pengembangan strategic brand management. Yang pertama adalah Anda membuat rencananya. Anda harus mengidentifikasi dan membuat rencana yang tepat. Setelah itu Anda mendesain dan mengimplementasikan program-program pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan merek. Selanjutnya adalah mengukur dan menginterpretasikan kinerja dari merek itu sendiri. Jadi kita mengukur dan juga menginterpretasikan kinerja dari merek itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menjaga perkembangan dan keberlanjutan dari kekuatan merek sehingga bertahan dalam jangka waktu lama di pasar. Baik, sekian untuk materi kali ini. Apabila Anda semua ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan itu di forum diskusi. Dan jangan lupa Anda harus mengerjakan kuis. Jadi dipersiapkan untuk menghadapi kuis. Semoga Anda berhasil dalam menjalani kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.